Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman binusien sekalian. Kali ini kita dari kelompok 5 Matkul Indonesia akan mempresentasikan artikel ilmiah kita yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Ragam Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja. Oke, nextnya akan dibacakan oleh rekan saya Vanessa. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagian abstrak dari artikel kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana media sosial mempengaruhi ragam bahasa Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Kami menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi terhadap variasi bahasa di platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial mendorong penggunaan bahasa informal sebagai bahasa gaul dan slang yang seringkali tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Generasi muda menjadi kelompok yang paling berdampak karena mereka sering membawa gaya bahasa media sosial ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal. Lanjut ke bagian pendahuluan. Kami memulai dengan latar belakang bahwa media sosial saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Munculnya fenomena penggunaan bahasa yang semakin singkat, kreatif, dan mengikuti tren seperti singkatan akronim hingga campur kode atau code mixing. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia formal secara tepat. Dalam penelitian ini, kami merumuskan dua masalah. Masalah utama pertama, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perkembangan variasi bahasa di kalangan remaja. Dan kedua, bagaimana perbedaan penggunaan bahasa lisan, tulisan, dan dialek daerah media sosial, khususnya TikTok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Untuk metode penelitian ini menganalisis pengaruh media sosial terhadap variasi bahasa remaja di TikTok menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis konten. Data diambil dari komentar atau interaksi nyata pengguna di platform tersebut, didukung studi literatur dari jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Untuk hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa media sosial khususnya TikTok berperan sebagai ruang utama interaksi dan ekspresi diri remaja, terutama melalui penggunaan bahasa gaul. Menurut Anggraini tahun 2025 menegaskan bahwa platform ini mendorong munculnya variasi bahasa yang mencerminkan prinsip sosiolinguistik, yakni hubungan antara bahasa dan konteks sosial. Di satu sisi, fenomena ini mempererat hubungan sosial dalam masyarakat multibahasa, tetapi di sisi lain memicu kompleksitas variasi bahasa termasuk penggunaan bahasa tidak baku yang cenderung arbitrary atau sewenang-wenang tanpa pertimbangan logika. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dinamika bahasa di media sosial sebagai cerminan perubahan sosial dan identitas remaja, sekaligus mengingatkan akan dampaknya terhadap komunikasi formal dan pendidikan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media sosial berpengaruh besar terhadap perubahan ragam bahasa masyarakat. Media sosial mendorong penggunaan bahasa yang lebih santai, tidak baku, dan banyak mengadopsi bentuk slang dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung memilih bahasa yang lebih sederhana dan ekspresif untuk berinteraksi di media sosial. Seperti yang disampaikan oleh Mujadid dan kawan-kawan 2004, media sosial menyebabkan bahwa bahasa yang digunakan menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi modern. Perubahan ragam bahasa ini juga mencerminkan dinamika sosial budaya masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian Yulina Yuyun, pengguna bahasa gaul di kalangan remaja telah menjadi fenomena umum yang berdampak signifikan terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Dalam hasil penelitian tersebut, Yuyun menjelaskan bahwa mayoritas remaja menggunakan bahasa gaul dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mempengaruhi cara belajar dan komunikasi remaja.
Penelitian ini membandingkan penggunaan bahasa Indonesia tertulis dan lisan di kalangan remaja, yang dimana bahasa tulis ini cenderung lebih formal dan terstruktur, sedangkan bahasa lisan lebih santai dan fleksibel karena didukung ekspresi nonverbal menurut Amelia 2022. Fokus penelitian juga mencakup perbedaan penggunaan bahasa daerah dan bahasa santai, dengan TikTok sebagai studi kasus karena penggunaannya yang luas dan beragam. Variasi bahasa di TikTok dipengaruhi oleh latar belakang budaya pengguna dan umumnya bersifat tidak formal. Seperti pada tabel ini terdapat 3 dialek, yaitu dialek Malang, Jakarta, dan juga Betawi. Yang dimana dialek Malang ini sering kita temui di TikTok Dewanggaya, yang dimana seperti pada contoh kutipan tersebut menggunakan bahasa ataupun menggunakan kata umak yang memiliki arti kamu yang merupakan kebiasaan orang Malang yang membalikkan kata. Yang kedua ada dialek Jakarta, yang dimana ini kita bisa temui di Yonglek, seperti pada contoh kutipan pada tabel menggunakan kata gua. Yang terakhir adalah dialek Betawi yang bisa kita temui di TikTok si Inyong karena dia menggunakan seperti contoh kutipan di samping dengan kata aye. Berdasarkan penelitian Ria Prasetyaningrum tahun 2024 terhadap 30 remaja Karang Taruna Mandiri Desa Karangan ditemukan bahwa 100% responden memiliki akun media sosial dan 90% menggunakannya lebih dari 2 jam per hari. Sebanyak 93,3% menyatakan media sosial mempengaruhi penulisan bahasa Indonesia mereka. Dengan dominasi penggunaan singkatan 90% dan preferensi terhadap bahasa informal 50%. Mayoritas remaja 96,7% merasa kecanduan media sosial dan 96,7% juga menyadari kurangnya penggunaan bahasa Indonesia formal. Meski hanya 23,3% media sosial bermanfaat bagi penulisan, sebanyak 93,3% mengaku media sosial meningkatkan kreativitas. Hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan nilai 0,703 yang berarti reliable. Dari artikel ilmiah ini kita menyimpulkan bahwa pengaruh media sosial terhadap perkembangan variasi bahasa di kalangan remaja itu ada media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube yang mendorong penggunaan bahasa yang ringkas, kreatif, dan sesuai tren. Kemudian munculnya bahasa gaul, singkatan, akronim, dan code mixing menjadi ciri khas interaksi remaja di media sosial. Bahasa informal lebih dominan dibandingkan dengan bahasa Indonesia baku. Kemudian media sosial berperan penting dalam ekspresi diri dan inovasi berbahasa remaja. Kemudian ada juga perbedaan penggunaan bahasa Indonesia lisan, tulisan, dan dialek daerah di media sosial, terutama TikTok. Yang pertama, bahasa lisan ini cenderung lebih santai dan menggunakan ekspresi daerah serta nonverbal, seperti wajah ataupun gerakan tubuh. Kemudian ada bahasa tulisan, ini lebih terstruktur, tetapi dipengaruhi oleh singkatan dan gaya bahasa media sosial. Kemudian terakhir ada dialek daerah. Penggunaan dialek daerah semakin terlihat, terutama di TikTok, memperkaya variasi bahasa namun menggeser penggunaan bahasa baku dalam komunikasi sehari-hari. Nah, demikian presentasi dari kami, kelompok 5 untuk matkul Indonesia. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.